Ternyata Wak, setelah aku pikir-pikir kan, kalau misalnya budaya di Indonesia itu banyak yang nggak cocok atau nggak relevan lagi kalau kita budayakan atau kita lestarikan. Misalnya kayak satu contoh itu seorang anak harus membiayai orang tuanya saat dia udah bekerja. Karena menurutku sih sampai pada saat hari ini aku ngerasa banyak hal yang terjadi terhadap anak-anak muda saat ini yang menjadikan mereka frustasi. Satu sisi gini, mungkin ada beberapa orang yang kerjaannya itu dia dapat pekerjaan yang bagus, bukan karena pendidikan. Ingat, bukan karena pendidikan, tapi memang mungkin keberuntungan dia dan kerja keras. Dibilang sih tukang beca, kuli, pedagang, asongan itu semua kerja keras. Masalahnya di sini ya sisi keberuntungannya aja lagi. Jadi ada orang yang sama-sama bekerja keras tapi rezekinya berbeda. Nah, kita ibaratkan gini. Kalau ada yang beruntung, yang mungkin kehidupannya, taraf hidupnya naik, budaya yang biasa kita kenal, misalnya kayak setelah kita kerja, kita harus bantu orang tua kita, termasuk itu biaya hidupnya sampai dia meninggal dunia. Itu sih nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah yang aku mau pengen bahas di video ini adalah ketika seorang anak itu nggak berhasil, alias nggak usah kategori gagal ya, nggak berhasil dalam arti dia tidak bisa bekerja dan menghasilkan penghasilan yang lebih sehingga dia bisa dikenal orang sebagai orang yang sukses, apalagi kaya gitu. Nah, dan di Indonesia sendiri itu masih lebih banyak orang-orang yang gak berhasil atau bisa dibilang ya seperti yang aku bilang tadi, gak beruntung, gak seberuntung orang-orang yang mungkin finansialnya itu gak masalah lagi dengan kondisi saat ini di Indonesia ya, yang mana bukan kita, ya paham sendirilah, dibilang nanti kerjaan kurang di Indonesia, tapi ada beberapa orang, banyak orang juga yang merasa Indonesia itu biasa aja, banyak kok kerjaan asal nggak milih. Nah, di sini aku agak curam. Maksud mereka ini gimana? Memang mereka ngerasa seperti itu atau hanya sekedar membabi buta karena memang pro pemerintah gitu. Jadi yang aku sendiri sebagai orang Indonesia yang udah pernah kerja di Jepang, terus kembali ke Indonesia, cari kerja lagi, ternyata ya rezekiku ya harus balik ke Jepang ini gitu. Dan aku sendiri pengalamanku pribadi merasakan omongan itu nggak tepat. Memang sulit cari kerjaan di Indonesia. Bukan karena aku milah-milih ya gitu. Ya wajar sih kalau kita dibilang pun pilih-pilih, wajar. Namanya juga kita ingin bekerja. Bekerja itu memang prioritasnya uang, tapi kan bukan serta-merta saat kita bekerja itu ketika kita sudah melakukan maksimal, ketika kita sudah melakukan hal yang di luar kuasanya kita, tapi ya tahu sendiri gaji di Indonesia gimana. Tapi kalau kayak di Jepang ini, sesulit-sulitnya di Jepang ini, kalau aku perhatikan misalnya gaji yang paling kecil aja ya, terkecil di Jepang ini, masih mampu untuk orang bisa makan kayak ke restoran, beli iPhone, walaupun iPhone nggak terbaru, iPhone-nya itu ya mungkin ya kayak sekarang ini ya misalnya iPhone 12 yang kayak aku punya ini gitu. Ini masih mampu orang miskin sekalipun gajinya kecil bisa beli kayak gini gitu. Tapi kalau di Indonesia, jangankan iPhone, bisa makan aja syukur kan Wak gitu. Jadi aku di sini bukan mengajak kalian untuk membenci pemerintahan yang sekarang, tapi gini, konsentrasiku di video ini ingin kalian dan ingin mengajak kalian sharing juga budaya yang dari awal aku bilang tadi, yang aku bahas tentang membiayai orang tua ketika anak sudah bekerja itu kayaknya perlu dipikirin lagi Wak. Nggak semua itu harus kita jalani, kita laksanakan, tergantung kondisi. Kalau seorang anak dikategorikan hanya hidup pas-pasan, apa mungkin dia bisa membiayai orang tuanya dengan baik? Sementara hidupnya sendiri pun juga dia kesulitan untuk membiayainya gitu. Bukan karena dia tidak bekerja keras, bukan karena dia memang
orangnya pemalas, tapi banyak di luar sana, Wak, yang udah kerja keras, banting tulang, tapi ya nggak beruntung aja hidupnya gitu. Nah, di sini yang aku agak kurang setuju kalau seorang anak itu harus membantu membiayai orang tuanya. Nah, kalau saat ini, kalau aku bicara saat ini, misalnya kayak aku lah ya, aku itu nggak bisa membilang atau memutuskan stop budaya seperti itu di kondisiku sekarang. Tapi mungkin itu bisa terjadi ketika aku akan menjadi orang tua. Jadi keinginanku nanti dan rencanaku, kalaupun nanti aku udah tua, anakku udah kerja, aku ya dari sekarang itu karena udah punya keinginan mengkat itu semua atau menghilangkan budaya seperti itu, terlepas dari anakku nanti sukses atau nggak sukses, tapi ya kita berharap namanya orang tua pasti pengen semua anaknya sukses. Nah, kalaupun sukses nantinya, aku nggak berharap dari sekarang kalau nanti udah tua nanti dibiayai oleh anak-anakku. Buat tambah informasi, Wak, aku itu udah menikah dan punya anak 2. Jarang memang aku frame di kamera karena memang banyak alasan lah dan satu dan lain hal lah memang. Tapi mungkin nanti berikutnya akan lebih sering atau mungkin berkemungkinan akan aku coba video bersama. Tapi ya nggak tahu kapan. Nah, jadi kita balik ke topiknya tadi, Wak. Jadi sekarang itu aku berencana memang untuk tidak membudayakan hal seperti itu. Terlepas aku hidup di Jepang atau hidup di Indonesia nantinya. Nah, karena ada hal itu, makanya aku mempersiapkan diriku untuk tidak tergantung sama anak-anakku nanti. Jadi, hal kayak gini sebenarnya, Wak, aku pengen pengen sharing sama kalian supaya kalian juga punya pemikiran seperti ini. Memang sih kalau di budaya kita atau di generasi kita saat ini nggak bisa kita cut ke orang tua kita, termasuk aku. Karena aku tetap harus mikirin orang tuaku karena udah dari awal salah kan. Wajar orang tua nggak mungkin nggak punya pikiran sejauh ini. Nah, pemikiran semacam ini datang ke aku, makanya aku mempersiapkan untuk ke generasiku berikutnya. Jadi yang paling dekat itu ke anakku lah. Jadi anak-anakku nanti tidak pernah sekalipun aku terpikir untuk mengharapkan mereka membiayai, apalagi untuk tinggal bareng ya gitu. Sedangkan membiayai aja aku enggak, dan tinggal bareng apalagi. Karena aku merasa kalau aku udah tua nanti, aku pengen itu hidup di lingkungan yang usianya sama seperti aku gitu. Misalnya nih kita berandai-andai, aku itu hidup di umur 80, kalau enggak ya ke 70 gitu. Nah, aku pengen hidupku itu apa ya, berinteraksi sama orang-orang yang seumuranku gitu. Jadi kayak di Jepang ini hidup di panti gitu. Itu aku rasa hal yang baik karena kalau kita memaksakan diri hidup sama anak kita, udah jelas sulit, Wah, apalagi zaman sekarang aja udah jelas sulit. Bayangin aja kalau kita hidup sama orang tua kita di zaman sekarang ini, kayak aku lah sama orang tua aku, kemungkinan kalau misalnya aku hidup bareng sama orang tua aku ya, itu udah agak sulit, Wak, karena kayak kita jam tidurnya juga udah berbeda, cara kita bermain, interaksi sehari-hari itu udah berbeda, komunikasi jelas udah berbeda. Mungkin kita bisa mengikutkan dia sesekali, misalnya pembicaraan tentang apa yang mau dibahas. Tapi kan nggak mungkin selama itu kita bisa hidup ikut orang tua kita dengan pembahasan seperti itu. Kita punya dunia sendiri dan dia juga punya dunia sendiri, Wak. Jadi alangkah baiknya menurutku, ya seharusnya kita ini hidup dengan sesama seumuran kita gitu. Dan itu bukan berarti harus hidup sama keluarga, termasuk itu anak, enggak. Makanya banyak orang yang menjadi keluarga bukan karena saudara, tapi melainkan karena memang dapat saudara di perantauan. Nah, itu yang terjadi karena apa? Itu yang aku bilang saudara yang murni. Bukan saudara hanya sebatas karena dia saudara, jadi kita mati-matian mempertahankan mereka, walaupun mereka itu atau kita itu nggak cocok dari segi pembicaraan, segi emosi, dari segi banyak hal gitu. Nah, makanya tadi aku bilang sebaiknya sih budaya seperti itu udah mulai kita hapus di zaman kita nantinya. Biar nantinya ke depannya nggak ada lagi kata-kata anak durhaka lah,
nggak punya perasaan lah, tegaan lah gitu. Kan kalian bisa lihat sendiri kayak berita di apa sekarang, di apa, Lambe Tura ya, Lambe Tura, ataupun di mungkin masuk TV Indonesia yang ada perempuan wanita udah menikah tapi dia masih punya orang tua. Nah itu dilepas dia ke panti, walaupun akhirnya minta maaf ya, karena awalnya dia bilang nitip ke panti dan gak akan mau lagi ngeliat orang tuanya sampai mati gitu, dan gak dikabari pun gak apa-apa. Tapi terakhir kuliah beritanya mungkin karena udah viral dan di budaya kita juga pasti dicemooh lah dia kan, makanya sekarang minta maaf dan orang tuanya itu udah diambil. Tapi ada yang satu lagi yang baru-baru ini juga ada dibuang orang tuanya, nggak tahu sih itu balik ke awal lagi kayak sebelumnya, nanti klarifikasi minta maaf dan orang tuanya diambil. Dan yang paling terakhir yang kulihat, wah, bahkan ada orang tuanya itu diusir secara paksa dari rumahnya gitu, karena ya itu tadi, mungkin karena udah tua. Wajar lah kan, orang tua semakin tua itu semakin terlihat ke anak-anak, terkendala juga sama anaknya ini yang kehidupan ekonominya susah. Jadi pada saat ke ekonomi susah di rumah, orang tuanya ini tantrum, ya terjadilah hal seperti itu. Itulah yang aku bilang tadi, Wak. Jadi alangkah baiknya kita dari sekarang, khususnya buat kalian juga yang maupun belum nikah ya, tapi ya yang akan menuju ke sana, sebaiknya persiapkanlah pemikiran seperti ini. Kalau kita itu hidup nantinya ketika kita punya anak, jangan pernah berpikir anak kalian akan membiayai kalian atau kalian akan tinggal sama anak kalian sampai kalian meninggal gitu. Jangan pernah, Wak. Kalau kalian berpikir kayak gitu, ya nantinya kalian akan kecewa dan menambah dosa anak-anak cucu kalian karena harus menanggung atau mengabdi sepenuh hati sampai akhir hayat kalian. Ya mungkin itu aja video kali ini, Wak. Kalau kalian punya pemikiran lain silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau kalau kalian pengen sharing silahkan DM ke Instagram @aris9262_. Jangan DM ke TikTok ya, karena banyak DM di TikTok itu memang nggak aku balas, ribet. Jadi aku fokusnya ke Instagram aja. Oke, Wak geng, gua Ari cabut dulu. Ciao.